Jangan pernah lupa, ketika rencanamu gagal, ingat ada Tuhan yang rencananya terus jalan di hidup kita. Seringkali kita nggak perlu tahu segalanya, kita harus percaya Tuhan mengatur segalanya. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Doa saya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan. Oke, pagi hari ini kita kembali akan mengingat bahwa kita perlu melihat Tuhan dalam hidup kita, bukan melihat rencana kita, kemampuan kita, bahkan masalah, tantangan, tapi lihat lagi Tuhan di hidup kita. Dan di pagi hari ini, Tuhan mengingatkan di hati saya, seringkali setiap orang punya rencana tentang hidupnya, punya gambaran tentang hidup, bagaimana hidup seharusnya, kapan dia harus bekerja, kapan dia harus menikah, kapan dia harus menabung, kapan dia harus punya rumah, kapan dia harus kapan, dan semua rencana bahkan secara detail. Banyak orang punya gambaran di pikirannya bagaimana hidup seharusnya. Tapi seringkali realitanya hidup ini tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai kenyataan. Ada kehilangan terjadi, ada kekecewaan terjadi, ada hal-hal yang kita rindukan, rencanakan, justru malah tidak terjadi. Dan di titik itu kita sering berkata, ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dan ketika kita ada di momen seperti itu, Tuhan mengajak kita, Tuhan mengundang kita untuk kita menerima pertolongan daripadanya. Justru ketika rencana kita gagal, miliki iman, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu rencananya atas hidup kita. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan. Yang jadi masalah bukan Tuhan tidak memimpin, bukan Tuhan tidak menyertai kita. Seringkali yang jadi masalah, kita terlalu melekat pada gambaran yang kita punya tentang hidup. Kita ingin tahu bagaimana caranya, kita ingin tahu ujungnya seperti apa. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, bersandarlah pada Tuhan. Dan itu mengajarkan kita bahwa kita ada hal-hal yang kita seringkali nggak perlu tahu. Kita nggak harus tahu segalanya. Bahkan kita nggak harus tahu ujungnya seperti apa. Tapi kita harus percaya Tuhan punya ujung yang baik buat hidup kita. Kita harus percaya ketika hidup sulit dipahami, ada Tuhan yang tahu rencananya dikerjakan di hidup kita. Ketika rencana kita gagal, itu justru ketika itu justru rencana Tuhan bekerja di hidup kita. Kita ingat kisah bagaimana Yusuf punya mimpi, tetapi jalannya tidak pernah sesuai harapan. Dia dijual, dia difitnah, bahkan dipenjara. Tapi di ujung kisahnya Yusuf berkata bahwa apa yang aku lalui ternyata adalah bagian dari apa yang bisa Tuhan pakai dalam rencananya menjawab apa yang aku mimpi, apa yang aku lihat jadi kenyataan. Seringkali Tuhan itu justru menunjukkan kuasanya bahwa Dia tidak kehabisan akal, tidak kehabisan rencana, tidak kehabisan ide, tidak terkejut. Ketika hidup kita menurut kita tidak sesuai harapan, justru Tuhan bisa memakai hidup kita itu untuk menunjukkan bahwa harapan Tuhan di hidup kita terjadi. Karenanya di pagi ini, pelajaran yang jelas ketika hidup tidak sesuai rencana kita, Tuhan sedang menjalankan rencananya. Kita nggak harus tahu segalanya, tapi Tuhan tahu segalanya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya saya mencatat saat hidup terasa runtuh, ada Tuhan. Ingat ada Tuhan yang menciptakan segalanya. Di Keluaran 6 ayat 2 dikatakan lalu Allah berfirman kepada Musa, Akulah Tuhan. Setelah Musa berbicara dengan Firaun, keadaan bukan tambah baik, keadaan tambah memburuk. Bangsa Israel justru mengalami sesuatu yang buruk dan kelihatannya segalanya malah jadi hancur. Ketika di tengah-tengah segalanya hancur, sepertinya runtuh, di sana Tuhan berkata, jangan lupa, aku yang menciptakan segalanya.
Dan dalam kisah ini kita ingat bagaimana Tuhan itu menuntun Musa di Keluaran 1 sampai Keluaran 14 untuk menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Musa seringkali ingin mundur, ingin menyerah, pakai aja orang lain Tuhan. Tapi ketika keadaan kelihatannya tidak mendukung dia, keadaan tantangan tidak mendukung dia, Tuhan mengingatkan, jangan lupa, yang Tuhan itu aku, bukan kamu. Aku Tuhan yang menciptakan segalanya. Ketika rencana kita hancur, jangan lupa, Tuhan bahkan bisa menciptakan yang baru buat kita. Ketika sesuatu terlihat tidak sesuai dengan pemikiran kita, ada Tuhan yang tidak kehabisan akal untuk menciptakan yang baru, bahkan memperbaiki apa yang rusak di hidup kita. Di pagi hari ini saya percaya Tuhan sedang meneguhkan kita, Tuhan sedang mengajak kita untuk lihat lagi. Jangan pernah lupa, ketika rencanamu gagal, ingat ada Tuhan yang rencananya terus jalan di hidup kita. Seringkali kita nggak perlu tahu segalanya, kita harus percaya Tuhan mengatur segalanya. Dan ketika semuanya terlihat hancur, jangan lupa yang menciptakan segalanya dari awal bukan kita, yang menciptakan segalanya dari awal adalah Tuhan. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan, ketika kita berdoa dekat sama Tuhan, ingat, jangan lupa ketika kita berserah sama Tuhan, ingat kita sudah doa. Kita bukan orang yang tidak melibatkan Tuhan, kita orang yang melibatkan Tuhan. Dan Tuhan yang terlibat di hidup kita adalah Tuhan yang menciptakan segalanya dari awal buat kita. Jadi ketika semuanya hancur, ingat ada Tuhan yang bisa menciptakan yang baru. Ada Tuhan yang bisa memperbaiki bahkan apa yang rusak. Di pagi hari ini saya nggak tahu masalahmu apa secara detail, tapi saya menaruh iman lewat firman Tuhan di pagi ini. Tuhan sedang menyemangatimu. Tuhan sedang mengajakmu untuk melihat ada Tuhan di hidupmu. Untuk melihat ada Tuhan di rencanamu. Untuk melihat ada Tuhan di hidupmu. Puji Tuhan. Mari di pagi hari ini kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, hadapi semua tantangan masalah yang mungkin ada di hadapanmu. Jangan lupa, kamu gak sendirian, ada Tuhan bersamamu. Mari kita doa. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan, yang pagi ini kembali menguatkan kami dengan kebenaran, mereminder setiap kami untuk kami gak takut, gak mundur, gak kecewa, gak putus asa, mengingatkan kami bahwa seringkali kami gak bisa mengatur kehidupan, tapi ada Tuhan yang bisa mengatur hidup kami. Bagian kami percaya kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, satu persatu jangan ada yang Tuhan lewatkan. Setiap pribadi dilawat, dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah ekonomi Tuhan tolong buka jalan, berkati. Bahkan hutang bisa terbayar. Rumah tangga yang masalah Tuhan yang pulihkan. Tuhan jadi juru damai di rumah tangga umat-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu seharian ini. Di dalam nama Yesus kami doa. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mungkin saya tidak pegang kendali, tapi Tuhan pegang kendali. Jika itu jadi responmu atas firman Tuhan pagi ini, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Tulis apa yang jadi responmu untuk firman Tuhan di pagi ini. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, di grup WhatsAppmu, di media sosialmu. Biar apa yang kamu share boleh jadi berkat buat banyak orang. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. See you